Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Nur Rahmawati dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan terkait Nazir dan Badan Wakaf Indonesia. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Yenita Lailatul Jannah dan anggota kelompok saya yang satunya yaitu Mbak Endah Puji Astuti. Nah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu terkait nazir. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari nazir sendiri. Nazir adalah konteks wakaf orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengurusi, mengelola, dan mengembangkan barang wakaf atau harta benda yang diwakafkan. Nah, selain pengertian yang selanjutnya yaitu terkait syarat dari nazir. Syarat dari nazir sendiri digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu nazir perseorangan, yang kedua nazir organisasi, dan yang ketiga nazir badan hukum. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf dijelaskan bahwa nazir yang pertama itu nazir perseorangan disyaratkannya yaitu yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa, dan yang keempat amanah, yang kelima mampu secara jasmani dan rohani, dan yang terakhir tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dan yang kedua yaitu nazir organisasi. Disyaratkannya nazir organisasi itu yang pertama yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Jadi kalau nazir organisasi itu syarat yang pertama itu juga harus memenuhi syarat dari nazir perseorangan yang dijelaskan di awal tadi. Dan yang kedua yaitu organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Jadi harus dalam organisasi yang bergerak di bidang kemaslahatan umat seperti itu. Yang ketiga yaitu nazir atau badan hukum. Yang syaratnya yaitu yang pertama pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Jadi sama seperti persyaratan yang pertama pada nazir organisasi. Dan yang kedua yaitu Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang kedua ini syaratnya harus sesuai dengan undang-undang yang mana yang dijelaskan tadi, undang-undang yang mengatur terkait wakaf sendiri. Syarat yang ketiga yaitu badan hukum yang sosial, pendidikan, kemaslahatan, dan atau keagamaan Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dari nazir. Nah, hak dari nazir sendiri yaitu nazir dapat menerima imbalan dan hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta badan wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10% dari harta wakaf tersebut. Nah, yang kedua yaitu nazir memperoleh pembinaan dari materi dan badan wakaf Indonesia. Jadi nazir berhak menerima pembinaan dari badan wakaf Indonesia. Selanjutnya yaitu kewajiban dari nazir sendiri. Kewajiban nazir sendiri di sini ada 3. Yang pertama, memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan akta ikrar wakafnya. Jadi jika ada orang yang berwakaf itu kan ada aktanya. Nah, si nazir ini memiliki kewajiban untuk menyimpan akta tersebut. Dan yang kedua yaitu memelihara, mengurus, dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktivitas hasilnya. Jadi nazir mempunyai kewajiban mengelola harta yang diwakafkan seseorang. Entah itu dibuat suatu bangunan seperti masjid atau seperti madrasah. Nah, harta tersebut harus dikelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Nah, ini harus si nazir menyesuaikan. Tadi orang yang mewakafkan itu ingin tanahnya dijadikan seperti apa. Nah, si nazir itu harus menyesuaikan dengan ikrar yang telah dijanjikan dengan
eh, wakif. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait macam-macam dari nazir. Macam-macam nazir sendiri dibedakan menjadi 3, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu nazir perseorangan, yang mana harta wakaf ini dikelola oleh perseorangan. Nah, di mana perseorangan tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di awal tadi. Yang kedua yaitu nazir organisasi, yang mana nazir organisasi ini juga harus memenuhi persyaratan dari nazir perseorangan tadi, dan juga nazir organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan, terus agama dan juga pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu nazir badan hukum. Nazir badan hukum sendiri disyaratkan agar supaya pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan perseorangan yang mana sama seperti nazir organisasi tadi, harus memenuhi persyaratan nazir individu. Dan yang mana kalau nazir badan hukum ini juga harus sesuai dengan undang-undang yang ada, yaitu undang-undang terkait undang-undang wakaf ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait pelaporan dan pengawasan nazir. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 56 tentang pengawasan nazir disebutkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Yang kedua yaitu pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan wakaf sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan yang ketiga yaitu pengawasan pasif, dilakukan dengan melakukan atas berbagai laporan yang disampaikan nazir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Jadi yang ketiga ini hanya pelaporan saja, tidak pengecekan secara langsung. Yang keempat yaitu dalam melaksanakan pengawasan sebaiknya dimasukkan pada ayat 1 tadi. Pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dan yang kelima yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan disebutkan dalam ayat 1, diatur dengan peraturan menteri. Kemudian terdapat penjelasan teknis perlihat tata cara pengawasan tertentu pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 28. Untuk pelaporannya sendiri, nazir dapat melaporkan ke pihak Badan Wakaf Indonesia. Jika nazir perseorangan, maka nazir tersebut akan membuat laporan dan nantinya akan disetorkan ke Badan Wakaf Indonesia, yang mana nanti Badan Wakaf Indonesia akan meninjau dan melakukan pengawasan terhadap nazir tersebut dan pada badan-badan wakaf yang di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengalihan nazir. Pengalihan nazir sendiri yaitu terdapat 3 golongan, yaitu pertama nazir organisasi, nazir individu, dan nazir badan hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengalihan terkait nazir organisasi dan badan hukum. Persyaratan yang pertama yaitu fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian organisasi atau badan hukum dan anggaran dasar yang telah dilaksanakan oleh instansi berwenang. Yang kedua yaitu daftar susunan pengurus, dan yang ketiga fotokopi anggaran rumah tangga, dan yang ketiga yaitu daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi atau badan hukum. Persyaratan yang kelima yaitu surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai. Yang selanjutnya yaitu sengketa nazir. Permasalahan atau sengketa wakaf biasanya didahului dengan sebuah gugatan atau pengaduan mengenai perwakafan. Dalam Undang-Undang Wakaf
pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Hanya saja pada undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Yang selanjutnya penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui masyarakat untuk mencapai mufakat. Penyelesaian yang kedua yaitu penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Nah, itu tadi materi terkait nazir, dan selanjutnya yaitu terkait Badan Wakaf Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Endah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama yaitu definisi dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI. BWI merupakan lembaga pemerintah independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI berdiri pada 13 Juli tahun 2007 yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia masa jabatan tahun 2007 sampai 2010. BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana sebagai pelaksana tugas BWI dan Dewan Pertimbangan sebagai pengawas pelaksanaan tugas BWI. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan 2 orang wakil yang dipilih oleh para anggota. Susunan keanggotaan dari Badan Wakaf Indonesia terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan yang ditetapkan oleh para anggota. BWI terdapat di ibu kota dan juga beberapa perwakilan di provinsi dan kabupaten atau kota. Hadirnya BWI bukan untuk mengambil alih aset wakaf yang dikelola oleh Nadhir, namun untuk membina Nadhir agar aset wakaf dapat dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, baik berupa pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Kemudian untuk tugas dan wewenang BWI ada 10 diantaranya. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap Nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua yaitu membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional serta harta wakaf terlantar. Yang keempat yaitu memberikan pertimbangan, persetujuan, dan atau izin atas perubahan, peruntukan, dan status harta benda wakaf. Dan yang kelima yaitu memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketujuh yaitu melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadhir, dan mengangkat kembali Nadhir yang telah habis masa jabatan. Dan yang kedelapan, memberhentikan dan mengganti Nadhir bila dipandang perlu. Yang kesembilan, memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU. Dan yang terakhir, menerima pendaftaran akta ikrar wakaf atau AIW benda bergerak selain uang dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Selanjutnya yaitu mengenai peran BWI. Ada 7, yaitu yang pertama menerima pendaftaran Nadhir dengan menerbitkan tanda bukti pendaftaran dan mengadministrasikan pendaftaran wakaf. Yang kedua yaitu menerima laporan secara berkala dari Nadhir tentang kegiatan perwakafan. Yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan kepada menteri. Yang keempat, mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Yang kelima yaitu membuat register umum wakaf untuk mencatat AIW yang telah dibuat oleh PPAIW. Yang keenam yaitu memberikan pertimbangan dalam menunjuk dan menetapkan LKSPWU.
Dan yang ketujuh, menerima tembusan pendaftaran wakaf uang yang dilakukan oleh LKS PWU untuk diadministrasikan. Kemudian untuk struktur organisasi BWI. BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana BWI dan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota BWI terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007, Pasal 14 mengenai susunan organisasi BWI yang terdiri dari pengurus BWI Pusat, pengurus perwakilan BWI Provinsi, dan pengurus perwakilan BWI Kabupaten atau Kota. Untuk detailnya struktur organisasi BWI, yang pertama yaitu pengurus BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Yang kedua yaitu Dewan Pertimbangan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan anggota. Kemudian untuk Dewan Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Binaan Nazir, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Kelembagaan, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan. Dan yang terakhir, kepengurusan BWI ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa wakaf selain sebagai institusi keagamaan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan juga bentuk hubungan sosial kepada sesama manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qodamah ketika beliau ditanya siapakah orang yang paling berbahagia, maka dijawabnya orang yang paling berbahagia sebenarnya adalah dia yang ketika nafasnya telah berhenti namun pahalanya tetap mengalir. Oleh sebab itu di sini kita ketahui bahwa pentingnya pengelola wakaf yang profesional agar pahala dari si wakif tadi dapat terus mengalir, sehingga dibutuhkan nazir yang profesional. Di Indonesia maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai badan lembaga resmi pengelola wakaf yang di sini perannya tidak hanya sebagai pengelola wakaf tetapi juga menyamakan sistem pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia agar terdapat kesamaan dan manfaat dapat tercapai. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.